Kasus keracunan makan bergizi gratis marak dalam sepekan terakhir. Jumlah siswa yang mengalami dugaan keracunan usai menyantap paket makanan bergizi gratis. Jumlah siswa yang mengalami dugaan keracunan usai menyantap paket makanan bergizi gratis atau MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah program besar yang digadang-gadang untuk menyehatkan generasi bangsa justru menelan korban keracunan massal di sekolah-sekolah. Apakah ini murni kelalaian atau ada tangan-tangan gelap yang bermain di balik layar? Apakah program makanan bergizi gratis ini benar-benar gagal atau ada pihak yang ingin menggagalkannya? Hari ini Bahtera Langit akan mengajak kamu menyelami kasus ini dengan sudut pandang investigasi Islami. Beberapa waktu terakhir, media ramai memberitakan kasus keracunan makanan gratis di sekolah. Program ini sejatinya adalah niat mulia pemerintah agar anak-anak Indonesia mendapat gizi layak. Namun nyatanya ratusan siswa jatuh sakit, pusing, muntah, bahkan dilarikan ke rumah sakit. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Apakah karena kelalaian dalam standar kebersihan? Apakah karena distribusi makanan yang tidak higienis? Atau ada unsur kesengajaan, sabotase? Kecurigaan publik pun bermunculan. Ada yang menduga pihak tertentu ingin menggagalkan program ini supaya dialihkan menjadi bantuan tunai yang lebih mudah disalahgunakan. Ada juga dugaan persaingan antar pelaku pengelola makanan MBG yang ingin menjatuhkan pesaingnya. Mari kita tarik benang merah. Dalam Islam, memberi makan orang lain adalah amal besar. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan." Namun ketika makanan justru menjadi sebab mudarat keracunan massal, maka ada dua kemungkinan. Kelalaian manusia, tidak teliti, tidak jujur, abai terhadap amanah, atau kesengajaan jahat, unsur sabotase, iri hati, atau kepentingan politik. Sejarah juga mencatat, praktik seperti ini bukan hal baru. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pernah terjadi kelaparan besar. Umar memastikan distribusi makanan tidak dikotori tangan-tangan curang. Ia bahkan terjun langsung mengawasi, memastikan setiap rakyatnya mendapat jatah dengan aman. Ada juga kisah zaman tabi'in ketika sebagian orang memalsukan timbangan gandum untuk merusak pasar. Namun para ulama menegaskan ini adalah bentuk ghis atau kecurangan yang keras dilarang Rasulullah. Barang siapa menipu, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Mari kita bicara jujur. Apakah mungkin kasus ini hanya soal higienitas? Bisa jadi. Tapi apakah mungkin ada pihak yang sengaja merusak program ini? Sangat mungkin. Dalam sejarah, sabotase terhadap pangan sering terjadi. Zaman Rasulullah, kaum Quraisy memboikot kaum muslimin di Syaib Abi Thalib. Mereka menutup jalur makanan agar Islam hancur. Zaman Umar, ada pedagang curang yang menyimpan gandum busuk lalu menjualnya demi keuntungan. Umar mengancam mereka dengan hukuman keras. Apakah mungkin kini ada pihak yang sengaja membuat makanan rusak, basi, atau tidak layak? Apakah ada jaringan yang ingin membuktikan, lihat program ini gagal, hentikan saja, ganti jadi uang tunai? Semua kemungkinan itu masih terbuka. Dalam Islam, solusi terhadap masalah ini jelas. Pertama, pengawasan ketat, hisbah. Seperti yang dilakukan Khalifah Umar, pemerintah harus turun langsung mengawasi, bukan sekadar memberi kontrak. Kedua, amanah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ketiga, transparansi. Larangan menipu.
Rasulullah sudah mengingatkan barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dari umatku. Keempat, mendoakan keberkahan pada makanan. Nabi mengajarkan doa agar makanan menjadi berkah, bukan mudarat. Kasus ini seharusnya membuat kita berpikir, apakah bangsa ini masih bisa menjaga amanah? Makanan untuk anak-anak harusnya menjadi sumber gizi, jangan sampai berubah jadi racun yang menakutkan. Kita belajar dari Rasulullah, dari Umar bin Khattab, dari para ulama terdahulu, bahwa kejujuran dan amanah adalah kunci. Semoga Allah melindungi generasi bangsa ini dari makar orang-orang yang ingin merusak, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.